Ya, selamat Hari Valentine, ya, hari merayakan kasih sayang. Sekalipun masih terjadi banyak perdebatan, Bapak Ibu, ya, ada yang berkata Hari Valentine itu harinya setan, ya, harinya orang-orang dunia. Ya. Tapi kita mau melihat bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu semuanya baik. Amin. Ya. Hanya yang baik ini ada di tangan yang salah, Bapak Ibu Saudara, sehingga terkesannya hal yang baik itu menjadi hal yang buruk, ya. Sama kayak pisau, ya. Pisau di tangan koki dia akan menjadi alat yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika pisau ada di tangan seorang yang jahat, maka pisau ini bisa untuk membunuh, menyakiti, melukai, ya. Tapi tidak berarti pisau itu buruk, Bapak Ibu Saudara. Hanya ada di tangan orang yang salah, ya. Demikian juga hari Valentine, kita percaya di hari tanggal 14 Februari ini kita bisa memiliki waktu kesempatan untuk kita mengingat bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saudara. Amin. Kalau ada di antara kita hari ini yang merasa kehilangan kasih karena ditinggalkan oleh orang tua kita, papa, mama kita, atau kekasih kita, atau suami istri kita, saudaraku, hari ini dengarkanlah bahwa manusia bisa meninggalkan kita, namun kasih yang sejati itu tidak akan pernah bisa meninggalkan saudara. Amin. Dan kasih yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Anakmu, mantumu, cucumu, suamimu, istrimu, siapapun, pacarmu bisa meninggalkan kita. Itu manusia, tapi kasih yang sejati tidak akan pernah meninggalkan saudaraku. Amin. Karena itu di dalam kehidupan kita, biarlah kita belajar untuk mengarahkan hati kita fokus kepada kasih yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan sekalipun Anda tidak setia, dia tetap setia untuk kita. Amin, saudaraku. Inilah kasih yang sejati yang tidak akan pernah bisa kita lakukan kepada pasangan kita. Hanya oleh Yesus Kristus yang mengasihi kita sehingga kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita tanpa syarat, tanpa pamrih. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada orang mengasihi kita di luar Yesus, ya pasti orang akan berkata, wah ini pasti ada apanya ini, ada maksudnya ini, ada udang di balik batu. Tapi kalau Yesus mengasihi kita, dia tidak ada udang di balik batu, malah dia kasih batu diubah jadi udang. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah terima souvenir, ya, tapi ini hanya sekedar coklat, ya, jangan dibawa ke Pegadaian atau ke toko emas, ya. Nanti Anda cuma ditukar dengan uang 5.000 atau 3.000, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, tadi ada yang bilang, wah, souvenirnya emas lagi naik ya Pak. Nah, saya ingat Bapak Ibu, emas ini adalah salah satu indikator kalau dunia lagi nggak baik-baik, emas ini akan meningkat dengan pesat. Jadi kalau keadaan dunia lagi nggak baik, harga emas ini akan terus melambung. Jadi ibu-ibu Anda boleh senang emas-emasan Anda naik, tapi sesungguhnya di luar sana banyak orang kebingungan karena situasi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Nah, lalu Roh Kudus ngomong dalam hati saya waktu ada jemaat yang bilang gitu, saya bilang, amin Pak, kehidupan jemaat kita seperti emas ini. Semakin situasi sulit, semakin berkatnya naik. Yang percaya berikan tepuk tangan, amin. Iya, karena Anda adalah permatanya Tuhan, amin Bapak Ibu. Anda berharga di mata Tuhan. Sama seperti emas ini Bapak Ibu Saudara, semakin situasi sulit, semakin hidup Anda akan diberkati. Amin. Ya, sehingga Anda tidak perlu takut dan khawatir Bapak Ibu. Nah, tema hari ini adalah menjalani kehidupan surgawi di bumi. Saya ini kalau nyanyi semangat ya, jadi kadang tak rem-rem mau khotbah gitu ya supaya suaranya enggak habis, tapi enggak bisa, gimana ya, semangat Bapak Ibu Saudara. Ya, saya menikmati setiap pujian di tempat ini. Saya percaya juga semua jemaat, amin. Ya, nyanyi dengan sukacita, ya, karena kita tahu yang kita nyanyikan, yang kita puji hanyalah Yesus Kristus yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema ini adalah temanya gereja sahabat kita Pastor Yanuar di Surabaya. Tahun ini, tahun 2026, tema mereka, gereja mereka adalah menjalani, menikmati, mengalami kehidupan surga di bumi ini. Ya. Bukan kehidupan surga nanti di surga. Nah ini ya sama aja Bapak Ibu Saudara, ya.
Tetapi ada janji Tuhan yang luar biasa bagi kita, ya, bahwa kita bisa menikmati kehidupan surga di mana saudaraku di bumi, bukan nanti kalau Anda sampai di surga, enggak, di bumi. Nah, kalau hari-hari ini ada yang merasakan kehidupan bukan surga di bumi ini, Bapak Ibu Saudara dengarkan firman lebih banyak. Saya percaya orang-orang yang menikmati kasih Tuhan, lambat atau cepat mereka akan menikmati yang namanya kehidupan surga di bumi. Nah, saya sering katakan di dalam bimbingan pranikah, ya, nanti Jojo dan Marta, ya, mana Jojo Marta lambaikan tangan saja. Nah, lebih tinggi dong, ya. Kalau ingat Jojo, ingat anak kecil yang main musik waktu musik kita di sini, ya, main keyboard diajarin Pak Didi, dan sekarang udah gede dan akan menikah nanti bulan Juni. Kita doakan Bapak Ibu Saudara, ya, mereka akan menikah di Jakarta, ya, karena memang ya sudah tinggal di sana, ya, semua acara bisa berjalan dengan baik, amin. Ya, kita doakan semua keluarga, orang tua dalam keadaan yang sehat sehingga di hari di mana mereka mendoakan, merayakan semuanya dalam keadaan yang terbaik. Nah, saya sering katakan gini Bapak Ibu, kalau Anda mau menikmati kehidupan surga di bumi, menikahlah. Loh, kok pada diem? Jo, tenang Jo. Mosok iya toh Pak, ya kan? Aduh, menikah itu sesuatu yang sangat mengerikan. Ada orang berkata, kalau kamu mau berperang, berdoalah 2 kali. Tapi kalau kamu mau menikah, berdoalah 3 kali, lebih banyak. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Pernikahan itu menurut orang sesuatu yang sangat menakutkan, mengerikan, yang membutuhkan suatu keputusan yang benar-benar matang Bapak Ibu Saudara. Tapi saya katakan tidak seperti itu. Kita tidak bisa memutuskan dengan matang apapun. Amin. Ya, kita ini bahkan seringkali salah memutuskan. Ya. Tapi hari ini kalau Anda sudah menikah, sekalipun Anda merasa Anda salah menikahi orang, Bapak Ibu Saudara, saya katakan di dalam setiap kesalahanmu Tuhan bisa jadikan itu menjadi berkat. Amin. Ya, selama kita selalu melihat kepada Yesus. Tapi saya mau katakan kebenarannya adalah kehidupan surga itu Bapak Ibu Saudara adalah pernikahan. Tapi kalau Anda tidak menikah pun Anda tetap bisa menikmati kehidupan surga di bumi. Kenapa? Karena satu kali nanti kita semua akan menikah bersama dengan mempelai pria kita yang namanya Yesus. Amin. Jadi kalau Anda sekarang sendirian, Anda bercerai, Anda apapun, gak usah merasa kasih itu pergi lenyap dari hidup Anda. Anda tetap punya kasih yang sejati. Amin. Orang-orang tua ya yang kami kasihi, anak, cucu, menantu bisa meninggalkan Anda. Tapi Yesus tidak pernah meninggalkan tante-tante dan om semua. Amin. Ya, jadi jangan takut tentang hari tua nanti. Dengan siapa saya, nanti kalau suami saya meninggal duluan, nanti kalau istri saya meninggal duluan, nanti sopo yang ngrumati saya. Yang ngrumati saudara, om tante adalah Yesus sendiri. Amin. Ya. Sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia, dan sampai masa memutih rambutmu aku menggendong. Nah, yang putih-putih rambutnya, ingat Anda tidak sendirian. Ada Yesus yang menggendong saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjalani kehidupan surga di bumi, ya, salah satunya atau yang terutama adalah menikah. Tetapi ada hal yang lain yang kita akan bahas hari ini. Ya, kenapa mesti ada kehidupan surga di bumi? Karena Bapak Ibu Saudara, bumi ini sudah rusak. Bumi ini sudah dikuasai oleh dosa, oleh si jahat. Sehingga kita tidak bisa mengharapkan bumi ini akan menjadi bertambah baik. Karena bumi ini sudah diserahkan oleh Tuhan kepada si jahat. Yang pada nantinya bumi ini akan dihukum oleh Tuhan. Namun kabar baiknya kita anak-anak Tuhan, kita orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak akan mengalami penghukuman itu. Amin. Ya. Makanya bumi ini dipenuhi dengan apa Bapak Ibu Saudara? Ketakutan, sakit penyakit, amarah, kekhawatiran. Inilah tempat kita hari ini. Namun kita percaya sekalipun kita ada di bumi, namun kita adalah warga kerajaan surga. Amin. Ya. Minta tolong digeser kembali ya. Kan udah latihan kemarin. Jadi kemarin Pak Yakub gak bisa baca slide-nya, ketutupan.
Ya oke dah. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, dunia ini akan bertambah jahat dan rusak. Ya. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Nah, tolong dijalankan, oke. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, mari kita baca sama-sama ayat ini, Bapak Ibu Saudara, 2-3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan kaget. Semuanya sudah ditulis di dalam Alkitab. Dan kalau Bapak Ibu Saudara rajin datang ke gereja, Anda akan semakin tahu tentang masa dan waktunya. Kita nggak ngerti kapan pastinya Yesus datang, tapi kita tahu tanda-tandanya. Katakan sama-sama tanda-tandanya. Ya. Tandanya apa Bapak Ibu Saudara? Tandanya akan masa itu bertambah sulit, bertambah sukar dibandingkan hari-hari waktu-waktu sebelumnya. Tahun 2026 dibandingkan tahun 2020 akan bertambah sukar Bapak Ibu Saudara. Nah ini memang Alkitab yang bilang. Ya. Nah kata masa yang sukar, kata sukar itu ditulis dengan kata calepos. Ya, bahasa Inggrisnya perilous. Ya, artinya apa? Sulit dikendalikan. Ya. Saudara tahu hari-hari ini banyak orang pintar bingung mengendalikan situasi ekonomi yang bergejolak dengan cepat. Makanya kenapa emas naik, karena orang-orang cari selamat, mereka langsung pindahkan uang mereka kepada aset yang namanya emas. Makanya orang banyak beli emas, negara banyak beli emas, ya, sehingga emas mengalami kenaikan yang demikian rupa. Sulit dikendalikan, ya. Sakit penyakit, ya. Tahun 2020-2019 kita sudah melihat menyaksikan bagaimana pemerintah negara-negara mereka pontang-panting mengendalikan yang namanya COVID-19. Ya. Sampai akhirnya harus diputuskan semua orang harus di rumah. Tidak boleh keluar rumah Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita menyaksikan bagaimana situasi di kota Semarang seperti perang. Jam 8 semua sudah sepi Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau Anda bisa keluar, Anda akan menyaksikan pedagang-pedagang itu didatangi Satpol PP, ditarik-tarik, ini semua ditertibkan. Mengerikan Bapak Ibu Saudara. Jam 9 sudah sangat sepi sekali. Ya. Tapi puji Tuhan, karena COVID saya bisa jadi nyetir. Karena jalanan sepi saya belajar nyetir sama istri. Istri bisa nyetir duluan dan saya diajarin. Nah Bapak Ibu Saudara, selalu ada hal yang baik dibalik hal-hal yang buruk. Amin. Ya, jadi jangan khawatir kalau Anda mengalami situasi yang sulit hari ini, percayalah akan selalu ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Setiap perjalanan kita akan selalu diikuti dengan kebajikan dan kemurahan. Daud berkata, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Amin. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Orang yang suka memuji Tuhan itu dia akan selalu menyadari bahwa hidupnya tidak pernah lepas dari kebajikan dan kemurahan Tuhan. Memang akan ada masalah, memang akan ada celaka, memang akan ada sakit penyakit, memang akan ada perpisahan, memang akan ada pertengkaran, percekcokan, pertikaian. Namun di balik semua masalah-masalah yang buruk dalam hidupmu, selalu ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Nah ini ingat-ingat Bapak Ibu, ya. Menjelang hari kedatangan Tuhan itu akan terjadi masa-masa yang sulit dikendalikan dan berbahaya, kuat, liar, ganas, membahayakan orang lain. Ini sudah terjadi di zaman kita. Peperangan, ya. Terakhir ada berita perjanjian nuklir antara Rusia dengan sudah selesai dan tidak diperpanjang. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah kenyataannya. Kalau kita melihat dunia baik-baik saja itu hanya covernya, bungkusnya, dalamnya seperti bom waktu. Dan Alkitab sudah memberitahukan kepada kita sehingga saudara jangan ada yang takut. Saya lihat semakin kesini semakin tegang semua wajahnya. Saya jadi takut tuh Bapak Ibu. Coba tengok kiri kanannya, merengut apa guyu. Ya puji Tuhan. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Kalau pekerjaan bertambah sulit katakan haleluya.
Tuhan sanggup buka pekerjaan-pekerjaan yang lain. Amin. Kalau ada deal-deal transaksi yang tiba-tiba batal, gagal, katakan haleluya. Tuhan akan ganti dengan hal-hal transaksi yang lebih besar. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah tanda-tanda zaman. Bahwa hari-hari menjelang hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sangat sulit dikendalikan, kuat, liar, ganas, membahayakan orang. Ya, kemarin ada truk box di Jatingaleh tiba-tiba gelempang dan mengenai seorang ibu yang cuma nyebrang jalan, mati di situ. Sebegitu mengerikannya. Kenapa ngebut? Karena mungkin drivernya dioyak-oyak target. Atau mungkin kendaraannya tidak sehat. Kenapa? Karena pengusaha sekarang lebih menekan biaya. Kalau bisa diirit seirit-iritnya, itu nanti akan terjadi lebih mengerikan lagi. Daripada benerin mobil masih bisa ditahan, lebih baik perhatikan karyawan. Salah? Enggak salah, tapi keputusannya akhirnya mengandung bahaya buat orang lain. Itu yang terjadi hari-hari ini. Mereka enggak ngerti harus memilih mana. Ngerawat kendaraan mobil bisa selamat, tapi karyawannya gimana? Nah ini yang terjadi hari-hari ini. Saudaraku. Gak apa-apa di awal-awal kita tegang, gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Nanti penutupnya pasti enak tenan ya. Ayo kita tersenyum, amin. Ini slide kedua ya, oke. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, yang terutama, katakan terutama Bapak Ibu. Nah terutama itu artinya penting atau penting banget? Penting banget, artinya Bapak Ibu Saudara, Anda boleh tahu banyak hal, tapi ada satu hal yang penting yang Anda harus tahu apa? Bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, sitik-sitik ngamuk, sitik-sitik marah, di jalan marah Bapak Ibu Saudara. Gampang emosi, ya. Gampang bertengkar, gampang bunuh, gampang mengakhiri hidup. Kita tahu di daerah mana timur, Indonesia Timur, seorang anak SD bunuh diri Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Sepele, enggak dibeliin orang tuanya alat tulis. Itu Bapak Ibu Saudara, makanya anak-anakmu bawalah ke sini supaya mereka dikuatkan di dalam kasih Tuhan. Amin. Jangan malah kalah sama anaknya minggu sudah bangun, sudah mandi, ayo pergi ke gereja. Alah, males sesuk wae rak popo. Hujan kok. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan. Kalau bisa paksa anak-anakmu. Hari-hari ini tidak hanya menyentuh orang dewasa, orang tua, tapi anak-anak pun bisa menjadi korban. Jadi Bapak Ibu yang anak-anaknya jauh dari kita, yang sudah gede-gede dewasa, sering-sering telepon mereka, kuatkan mereka. Untuk mereka selalu ingat bahwa hidup mereka itu ada di dalam kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Amin. Jangan diem-diem no mereka, malah dirasani. Rak tahu telepon anak butuhe. Jangan Bapak Ibu Saudara, itu anak kita. Amin. Telepon mereka. Amin orang tua. Loh, orang tua kok suaranya pelan sekali. Amin orang tua. Amin. Pulang telepon, pulang WA, kasih tahu. Gampang aja. Nah, papa mama cuma mau ngomong, kamu disertai Tuhan, kamu dikasih Tuhan, kamu hebat. Udah itu aja. Perkataan itu akan menolong mereka. Sehingga mereka tidak seperti orang-orang yang hidup di akhir zaman, yaitu menuruti hawa nafsunya. Bukan hanya hawa nafsu ini soal yang buruk, tapi gampang marah, gampang mengakhiri diri, gampang melakukan sesuatu yang kadang mereka sendiri tidak akan melakukan. Tapi karena mereka tidak pernah disampaikan kabar baik atau Injil, hati mereka dikuasai oleh emosi Bapak Ibu Saudara, hawa nafsu ini. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu diciptakan. Semuanya baik-baik kok, enggak ada apa-apa kok. Ya kan? Saya beritahu firman Tuhan berkata, hari kedatangannya pasti akan terjadi. Sekalipun sepertinya mata kita melihat semuanya kayaknya baik-baik saja, fine aja, nggak ada masalah. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu hanya bungkus yang sedang ditampilkan kepada saudara. Nanti
Semakin tahun Anda akan semakin melihat apa yang firman Tuhan katakan akan digenapi satu persatu sampai Yesus datang menjemput saudara semua dan saya. Haleluya. Amin. Ya. Kemarin saya dengar ada seorang pendeta khotbah gini. Dia sedang khotbah karena ada stafnya atau pemimpin gerejanya meninggal di usia muda 40 tahun. Anaknya masih kecil sekali, hanya punya satu anak. Lalu pendeta ini ngomong, kata orang nanti kita di surga kita sudah tidak saling mengenal, kita akan memuji Tuhan saja. Lalu pendeta ini bilang, siapa bilang surga bukan tempatnya orang-orang yang melupakan, apa istilahnya itu, orang amnesia atau orang apa ya, yang suka lupa itu. Di surga kita akan saling mengenal. Amin. Di surga kita akan mengenal istri, anak-anak kita akan menikmati sukacita yang lebih daripada di dunia ini. Kalau Anda bisa menikmati sukacita di dunia ini bersama dengan keluargamu, saya beritahukan di surga Anda akan melihat sukacita yang lebih lagi. Amin. Ya, jadi jangan takut kalau mau dijemput Tuhan. Amin. Oh iya, karena kalau aminnya kenceng saya mau bilang, yuk kita berdoa supaya dijemput Tuhan. Pak, masih enak di sini, puji Tuhan. Semua jemaat GKI Puri Marina menikmati hidupnya di bumi ini, amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebab itu saudaraku, nah Petrus ya 2 Petrus pasal 3 ini kan berbicara tentang akhir zaman. Petrus menasihatkan, sebab itu menghadapi orang-orang yang demikian jahatnya di akhir zaman ini, Petrus berkata, saudara-saudaraku jemaat GKI Puri Marina yang kekasih, ya, sambil menantikan hari kedatangan Tuhan ini, ya, sambil menantikan, karena itu pasti Bapak Ibu Saudara. Petrus menasihatkan apa? Kamu harus berusaha. Ya. Loh Pak, katanya grace, nggak ada usaha di dalamnya, ya kan? Loh kok ini kok disuruh berusaha, ya kan? Supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Tapi belum selesai. Dalam apa saudaraku? Dalam, lebih keras lagi 2, 3, dalam perdamaian dengan dia. Saudaraku, dengarkanlah firman yang terus menekankan bahwa Tuhan sudah berdamai dengan Anda. Jangan dengarkan firman yang selalu menekankan bahwa saudara harus melakukan sesuatu supaya Tuhan mengasihi saudara. Itu bukan firman, itu pembohongan publik. Dan Alkitab berkata orang-orang yang memberitakan demikian akan dikutuk oleh Tuhan, bahkan malaikat sekalipun. Makanya kenapa kita nggak mau memberitakan selain Yesus, karena kita nggak mau dikutuk Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, firman Tuhan bilang siapa yang tidak memberitakan Yesus akan dikutuk sekalipun malaikat. Ya. Nah, dikatakan kamu harus berusaha dalam perdamaian dengan dia. Saudaraku semua sudah didamaikan oleh Tuhan, amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya cepat aja minta tolong slide-nya. Nah ini. Apa yang kita usahakan Bapak Ibu Saudara ini loh. Ya, 2 Petrus 3 ayat 18. Ini ayat terakhir di dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga tentang akhir zaman. Di tengah-tengah zaman akhir ini, di tengah-tengah orang yang jahat, di tengah situasi-situasi yang sulit tidak bisa dikendalikan, liar, ganas, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang lebih mengikuti hawa nafsunya. Apa yang harus kita lakukan? Petrus berkata kita harus berusaha. Apa yang kita usahakan Bapak Ibu Saudara ini loh. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Tidak ada hal yang lain yang lebih baik untuk kita bertahan di tengah-tengah zaman akhir ini. Jawabannya bukan bekerja lebih banyak, kumpulkan uang lebih banyak, beli aset lebih banyak, beli emas-emasan lebih banyak. Jawabannya bukan itu. Bagaimana kita bisa bertahan di akhir zaman orang-orang yang jahat ini? Anda harus berusaha untuk bertumbuh di dalam kasih karunia. Berusaha untuk mendengar firman lebih banyak. Amin. Loh Pak, kok berusaha mendengar firman? Saya mau tanya. Pernah enggak kita satu hari aja mau baca Alkitab, mau merenungkan firman, enggak kober, enggak ada waktu, benar? Benar Bapak Ibu Saudara. Makanya Alkitab bilang apa?
di tengah-tengah zaman akhir ini, berusahalah untuk baca firman. Berusahalah dengarkan firman. Berusahalah renungkan firman. Baik atau tidak baik keadaanmu, dengarkan firman, renungkan firman. Ini Alkitab sudah bilang, kalau ada yang tidak percaya, tanggung sendiri akibatnya. Bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saya selalu bilang, kalau di kota ini ada gereja, satu aja yang memberitakan Injil, kasih karunia, kita akan rekomendasikan gereja ini. Enggak apa-apa jemaat kita berkurang. Masalahnya di kota ini belum ada Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mendorong saudara yang ada di tempat ini, banyak-banyaklah untuk datang ke sini dengarkan firman. Amin. Supaya apa? Tujuannya supaya Anda bertumbuh. Bagaimana caranya tanaman bisa bertumbuh? Harus tertanam Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Bertumbuh, tertanam dulu. Banyak-banyak datang ke gereja, banyak-banyak baca WA, pagi-pagi ada renungan. Perbanyak waktumu supaya firman itu membuat kita bisa bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus? Dengan cara Anda mendengar lebih banyak. Bagaimana Anda bisa mengenal seseorang lebih baik? Dengan ketemu lebih banyak. Betul? Apa yang membuat Jojo dan Marta ini menikah? Karena mereka saling mengenal. Dan ketika mereka mengenal, mereka bertumbuh. Ternyata satu sama lain saling mengasihi, menyayangi. Kayaknya oke ini, cowok ini oke nih. Penantianku ini. Nah, kenapa? Dari mengenal. Dari sering ketemu. Mana ada Bapak Ibu Saudara gak pernah ketemu lalu WA. Aku sayang kamu, aku mau jadi pacarmu dan kita akan menikah. Ada? Kalau yang ada bisa lambaikan tangan nanti bersaksi sebentar. Tips-tipsnya. Nggak ada, semuanya dimulai dari pertemuan, perkenalan. Supaya bisa bertumbuh cintanya. Benar apa benar Bapak Ibu? Ya. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus? Harus sering-sering mendengar tentang Dia. Makanya di tempat ini Anda diberitakan hanya Yesus saja. Kemarin Pak Yakub sempat menyinggung, memang kesannya gereja ini gak ada topik lain selain Yesus tok. Hari ini, besok, minggu depan, tahun depan Anda akan dengar tentang Yesus. Tujuannya apa? Ini loh Bapak Ibu Saudara. Alkitab ini loh yang kita mau lakukan sama-sama. Supaya Anda mengenal Yesus lebih lagi. Amin. Wong khotbah Yesus saja topiknya gak habis-habis Bapak Ibu Saudara. Banyak topiknya. Yuk kita lanjut aja. Ya. Perhatikan Yesaya 2 ayat 2 sudah menubuatkan apa yang ditulis oleh 2 Petrus 3 ayat 18. Akan terjadi, katakan sama-sama 2, 3, pada hari-hari yang, nah apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Makanya kita nggak perlu khawatir. Malah yang kita takutkan nanti kalau gereja ini kepenuhan jemaat ini yang kita khawatirkan. Bukan khawatir nih jemaatnya kok sithik ya. Jangan. Nanti semakin zaman akhir semakin banyak orang datang ke gereja. Ini Alkitab yang sudah bilang. Jadi nggak usah rebut-rebutan jemaat. Amin. Ya, nggak usah, tenang aja. Nanti semua dapat jatahnya masing-masing. Gereja itu akan jatahnya sesuai kondisi tempatnya masing-masing, amin. Makanya kita segera bangun supaya tempatnya lebih besar lagi dikit gitu ya, nyaman. Bapak Ibu Saudara, saya doa sama Tuhan, saya maunya jemaat 200 saja mentok sudah. Supaya saya saling mengenal. Kalau kebanyakan nggak kenal. Nah terus nanti kalau tambah jemaatnya piye mosok ditolaki, saya bilang nanti kita buka ibadah 2, 3, 4, 5 tapi pendetane sendiri-sendiri. Tapi kan sudah di sharing, di filter. Siapa tahu jemaat-jemaat di sini ada yang nanti jadi pendeta JPM, ibadah 2, ibadah 3, ibadah 4, ya kan? Amin, yang amin, haleluya. Berarti sayang ya. Nah Bapak Ibu Saudara, semua kita akan melayani jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan. Kalau perlu sampai jam 8 malam, jam 9 malam. Tapi gembalanya dari jemaat sendiri masing-masing, ya kan? Kita khotbah mereka. Nah,
Segala bangsa akan berduyun-duyun ke gereja. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka berduyun-duyun ke gereja? Ayat 3 dikatakan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Supaya apa saudaraku? Dia mengajar kita tentang apa yang menjadi jalan yang harus kita lewati. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Saudara dikasih tahu bahwa akhir zaman akan seperti ini. Dan apa yang harus Anda lakukan di akhir zaman, Anda lakukan ini. Supaya Anda bisa berjalan di dalamnya. Amin. Dan mereka berkata apa? Sebab dari Sion. Nah Bapak Ibu, di Alkitab mengenal dua gunung yang penting. Yang pertama Gunung Sinai dan Gunung Sion. Gunung Sinai terkenal dengan apanya? Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan, hukum Taurat dan gagal. Gunung Sion Alkitab selalu menyebut itu gunung Tuhan, gunung keselamatan, berbicara tentang Yesus Kristus. Alkitab berkata dari Sion lah, dari Yesus lah, dari gereja-gereja yang memberitakan Yesus, Sion. Kalau Gunung Sinai hukum Taurat, makanya kita mau jadi gereja Gunung Sion aja. Apa namanya diganti gereja JKI Gunung Sion. Gereja yang mengajarkan Yesus. Akan keluar pengajaran dan firman dari Yerusalem. Amin. Anda akan diajar bagaimana Anda menyikapi hari-hari terakhir. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada Anda berikutnya. Ini bukan Yesaya 2 ayat 2, tapi ini sebenarnya kejadian ya, kejadian, saya belum ganti ayatnya. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara dikhotbahkan Injil supaya Anda tahu tentang saat-saat yang baik, amin. Bukan saat-saat yang jahat, enggak usah dikasih tahu, sudah tahu dengan sendirinya, betul Bapak Ibu Saudara? Punya pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka tahu apa yang harus diperbuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini harusnya kita sudah tidak perlu takut dan khawatir tentang akhir zaman. Amin. Karena bagi kita sudah tahu akhir zaman ini tandanya seperti ini. Dan apa yang harus kita lakukan? Berusaha bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan ya. Saya lihat kok banyak orang-orang mengejek kasih karunia, mengejek gereja yang mengajarkan Injil, ya kan? Itu ajaran kemakmuran, itu ajaran kemalasan, itu ajaran yang melegalkan dosa. Bapak Ibu Saudara, karena mereka enggak pernah duduk di sini dan mendengarkan. Itu hanya kulitnya, di dalamnya enggak seperti itu. Alkitab sendiri berkata, tanpa hukum Taurat dosa mati. No. Mana yang mau dipercaya Alkitab? Apa kata orang? Saya pilih percaya Alkitab. Di mana tidak ada hukum Taurat, dosa tidak punya kuasa di situ. Amin. Makanya saya percaya semua jemaat di sini semuanya sudah meninggalkan dosanya karena Anda sudah diberitakan Injil kasih karunia. Amin. Anda bisa jatuh dalam dosa, tapi Anda tidak suka dosa. Ya. Amin. Ya. Bapak Ibu. Berikutnya. Janganlah lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Nah, orang-orang yang terus merenungkan firman, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang terus membaca firman, mendengarkan firman kasih karunia ya. Merenungkan siang dan malam, kitab Taurat ini bukan hanya berbicara 10 perintah Allah, Bapak Ibu Saudara ya, karena di waktu itu semua perintah Tuhan itu dirangkum dalam namanya Taurat. Ya, jadi kalau kita ngomong Taurat ini bukan bicara soal 10 hukum perintah Tuhan saja, tapi semua perkataan Tuhan yang ditulis itu disebut dengan Talmud atau Taurat. Nah Bapak Ibu Saudara, renungkanlah siang dan malam firman itu supaya engkau apa saudaraku bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang dituliskan. Nah ini yang penting, enggak serampangan, enggak kesusu, enggak nabrak sana nabrak sini. Tetap tenang, amin ya. Sebab dengan demikian apa saudaraku, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tepuk kiri kanannya katakan jangan khawatir.
Perjalananmu berhasil dan beruntung. Dah 2 kata itu. Pasti Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab berkata jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Karena di luar itu semuanya berasal dari si jahat. Amin. Jadi kalau Alkitab berkata orang-orang yang merenungkan firman perjalanannya akan berhasil dan beruntung, berarti pasti benar. Amin. Udah nggak usah khawatir bisnismu kacau, bisnismu tidak jelas, apalagi karirmu tidak baik, pernikahanmu sedang tidak baik, tidak usah cari tahu caranya bagaimana meningkatkan omset bisnis pernikahan yang bahagia. Tips 5 poin mengalami pernikahan bahagia. Tips 5 poin bagaimana mengalami keuangan yang transformasi. Waduh Bapak Ibu Saudara, pusing. Dari semua tips itu Anda cuma butuh 1 saja kata Tuhan. Duduk, dengarkan perkataan Yesus. Selesai. Amin. Wong orang-orang yang khotbah banyak tips dulu tanyai melakukan enggak? Belum tentu saudaraku. Belum tentu. Makanya di sini Anda cuma diajarkan 1 tips saja. Duduk, dengarkan firman, renungkan firman. Alkitab berkata perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau berhasil beruntung? Renungkan firman. Firman itu nanti akan memimpin saudara kepada hal-hal baik yang ada di dalam dunia ini. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah ngomong-ngomong soal beruntung Bapak Ibu saudara ya. Siapa yang suka beruntung? Ya, ada istilah gini dulu, orang pintar minumnya ini. Ya, terus pabrik yang lain berkata, orang pintar kalah dengan orang bejo. Nah, orang bejo itu orang beruntung itu. Ya, kalau berhasil, wajar lah ya. Tapi Alkitab tambahkan, mungkin ada yang nggak suka berhasil karena kemampuannya nggak cukup. Tuhan bilang beruntung, perjalananmu itu bejo, dilalah. Ya, hidupnya selalu dipenuhi dengan kata loh dilalah loh. Pas duitnya kali sih dilalah ono sing transfer loh. Pas duitnya ono dilalah ono sing tuku loh. Nah, dilalah ini yang disebut dengan beruntung. Bejo. Nah, Bapak Ibu Saudara saya mau lanjutkan dengan kata bejo ini. Ya. Kata beruntung Bapak Ibu Saudara itu dalam bahasa Cina tradisional ya, Chinese tradisional itu ditulis dengan xiang. Ya, siang itu artinya beruntung. Memang kata beruntung atau bahagia itu ada beberapa kata. Ya, kemarin anak saya ngomong ong pi bukan siang. Siang itu makan menikmati. Saya bukakan aja AI ini loh. Memang siang itu ada macam-macam, ada beruntung. Ya, ong ya beruntung. Siang, siapa yang marganya siang? Gak ada. Oh ya udah. Beruntung. Nah kata siang itu ditulis dengan 2 huruf yaitu si dan yang. Si itu Tuhan, yang itu domba. Siapa siang itu? Tuhan yang menjadi domba bagi kita. Siapa? Lebih keras lagi siapa? Yesus. Jadi tradisional Chinese itu selalu Bapak Ibu Saudara kalau kita pelajari itu mengacu kepada Yesus Bapak Ibu Saudara. Alkitab sudah memberitahukan semua yang tertulis di dalam Alkitab dan semua yang ada di dalam dunia ini sebelum bangsa-bangsa itu diserahkan dari Menara Babel, semuanya Bapak Ibu Saudara, mereka ngomong tentang Yesus. Hanya mereka tidak tahu. Ini mereka ngomong. Siang itu dari si dan yang, Tuhan dan domba. Domba itu bicara soal kelimpahan kemakmuran Bapak Ibu. Yesus datang untuk memberikan kita hidup berlimpah dalam segala hal. Ini kepercayaan orang-orang Chinese. Ada juga ditulis dengan fu, keberuntungan, kebahagiaan. Nah ini biasanya di angpau Bapak Ibu Saudara. Kata fu, keberuntungan atau kebahagiaan itu ditulis dengan 2 huruf. Si dan fu. Si itu Tuhan. Fu itu terdiri dari 3 huruf. Yaitu 1 manusia dan taman. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Ini saya kedinginan. Ya. Nah, si, ya, fu ini dari si dan fu. Fu ini 1 manusia dan taman. Ya, artinya apa? Fu ini keberuntungan itu Tuhan menjadi 1 dengan manusia dalam taman. Ini bicara siapa? Adam.
Nah, ya kan? Dan Adam yang pertama telah binasa. Yesus Kristus menjadi yang sulung dari antara orang-orang mati yang telah bangkit. Dia menjadi Adam yang kedua yang menyelamatkan kita. Adam pertama membuat manusia jatuh dalam dosa. Adam kedua Yesus yang sulung dari antara orang mati yang telah bangkit. Menjadi korban supaya Anda dibenarkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Anda bersama dengan Yesus, Anda akan menikmati keberuntungan dan kebahagiaan. Yang percaya katakan, amin. Makanya kita itu sama Pak Didi punya orang yang namanya Fusye. Ya, sekarang udah meninggal. Pinternya minta ampun. Bapak Ibu Saudara, ini seorang dosen tapi pinternya minta ampun, karirnya sangat bagus sekali. Sampai ke luar negeri, di negara-negara dia diundang, sangat pinter. Kami seneng dengar kalau dia khotbah. Namanya Fusye. Fusye dari Fusian. Saya baru ngerti orang tuanya punya doa. Double keberuntungan, kebahagiaan. Fu beruntung, siang beruntung dan bahagia. Besok anaknya dikasih nama itu ya, Fusian. Fusye. Itu artinya double keberuntungan. Ada yang mau ganti nama sekarang nggak apa-apa. Ya, Fusian, Fusye. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda kenal lukisan ini? Ini lukisan keberuntungan. Orang Chinese pasti suka dengan lukisan ini. Lukisan ikan koi. Ikan itu adalah hewan yang sangat disukai oleh bangsa China. Ya. Mereka percaya ikan itu adalah hewan keberuntungan selain domba. Bahkan mereka percaya ikan itu bisa bermetamorfosis seperti ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu, dan ikan ini bisa menjadi dewa. Nah, di situ dikenal ada namanya gerbang dewa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda pernah ke China, ya Pak Kris pernah ke China, pernah ke gerbang itu, tembok, itu kaisar itu. Nah, itu di temboknya itu diukir ada 9 ikan atau 9 ikan ini dianggap juga naga air. Ya, 9 keberuntungan, dan jubah kebesaran kaisar itu juga diukir ada 9 ikan yang melompati namanya gerbang dewa, gerbang dewa. Nah, makanya orang-orang Chinese sering juga menyebut mahasiswa-mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi itu disebut seperti ikan yang bermetamorfosis, bisa melompati gerbang. Nah, makanya di sana Bapak Ibu Saudara, saya belum ke sana juga, tapi ini berdasarkan pelajaran saya pas saya datang di sekolah. Ya. Nah, itu ada satu bukit di China di mana itu akan ada tradisi di mana ikan-ikan itu ngumpul di situ karena mereka meyakini karena ada dewa yang ngomong kepada ikan-ikan, barang siapa kamu ikan bisa lompat bukit ini, kamu akan menjadi dewa. Makanya sampai hari ini banyak ikan itu ngumpul di situ. Mereka pengen lompat gak bisa karena takdirnya ya ikan. Ini mitos ya, tapi ada pesan-pesan yang sangat bagus. Nah, 9 ikan Bapak Ibu Saudara, ini lukisan yang bagus. Biasanya orang-orang pasang ini di rumah mereka menjadi simbol keberuntungan, kebahagiaan, kedamaian yang bisa menyerap aura-aura yang jelek. 9 ikan. Nah ini. Nah, ikannya juga ada 3 warna Bapak Ibu Saudara ya, ada warna merah, gold dan hitam. Jadi lukisan yang benar itu harus ada 1 ekor ikan warnanya hitam. Jadi kalau Bapak Ibu beli lukisan ini dibilang ini lukisan keberuntungan ya, cari 1 ikan yang warnanya hitam. Kalau nggak ada ikan hitam ini palsu. Ini benar Bapak Ibu Saudara, saya belajar ini ya lucu. Kenapa kok yang dicari yang hitam? Ikan emas, gold, putih ini melambangkan kekayaan, kemuliaan, hoki, keberuntungan, kebahagiaan. Nah, yang hitam ini penjaganya Bapak Ibu Saudara, dia menyerap yang buruk-buruk supaya teman-temannya yang 8 ini selalu bahagia dan beruntung. Saya baru cari apa artinya ikan hitam ini. Tapi memang seperti ini. Nah, lukisan 9 ekor ikan koi itu punya legenda dari budaya Tiongkok dan filosofi Feng Shui. Ya, jadi Feng Shui pun meyakini angka 9 itu angka keberuntungan. Ya. Melambangkan kemakmuran, keabadian. Nah, berikut adalah makna utama dari balik legenda tersebut, angka 9. Simbol angka 9 dalam itu ya, adalah angka tertinggi. Ya, setelah itu kan 0 atau 10. Melambangkan pencapaian kesempurnaan umur panjang.
Makanya Musa pakai angka berapa? 80 tahun ya, bukan 90 ya, 80. 9 ekor ikan dipercaya mewakili rezeki yang terus menerus mengalir tanpa putus ya. Nanti kalau mau pesan lukisan ini saya punya yang asli. Nanti 50.000 satu gambar tak kirim lewat WA. Nanti dicetak, di print ya. Nah, legenda gerbang naga, nah ini yang saya bilang gerbang dewa. Ikan koi dikenal karena keteguhannya berenang melawan arus. Menurut mitos koi berhasil melompati atau melewati gerbang naga di hulu sungai. Nah ini sungainya masih ada sekarang Bapak Ibu saudara. Nah ikan-ikannya itu ngumpul gitu, di bawahnya kayak antri mau naik gitu. Ada ini berubah menjadi naga yang melambangkan perubahan nasib, kesuksesan melalui kerja keras. Jadi orang-orang yang dulunya miskin terus tiba-tiba jadi sukses itu di orang-orang China dihormati itu. Mereka seperti dewa yang berubah dari orang biasa bisa melompati gerbang dewa itu. Nah makna ikan ini merah melambangkan energi keberanian, emas kuning identik kekayaan finansial kemurnian, hitam pelindung dari nasib buruk. Nah, tujuan memasang lukisan ini di rumah untuk menarik aura positif. Nah, Bapak Ibu saudara, tak kasih tahu ini. Ya, beruntung. Kita ngomong-ngomong soal beruntung, kan semua suka beruntung. Amin. Ya. Jadi kalau beruntung itu menurut orang-orang China itu harus kelipatan ganjil 3 ya, terus berapa? 6, 9 ya. Pokoknya kelipatan 3 atau 3, 7, 9. Pokoknya 3, 9 gitu loh Bapak Ibu. Bahkan mereka bilang gini, 3, 9. 3 sama 9 ya, betul ya. Nah, terus mereka bilang, makanya kalau di rumah punya akuarium pelihara 3 ekor ikan. Saya baru mudeng. Saya punya 3 ekor ikan di kamar Bapak Ibu. Sampai sekarang hidup. Dulu saya kasih 5 mati, saya kasih 1 mati, saya kasih 6 mati. Giliran 3 gak tak openi loh, airnya cuma tak jok gitu. Urip sampai sekarang. Udah bertahun-tahun, padahal yang 1 dan yang lucu 2 warnanya merah, 1 warnanya hitam. Loh pas dong sama ini. Memang ini berkat Tuhan. 3 ikan, 2 warna merah. Nemo itu loh, Nemo, ikan Nemo. Itu saya punya itu di kamar. Lucu kalau mau dikasih makan dia mendekat gitu. Saya sapa, saya pegang-pegang kepalanya itu bisa mondol-mondol. Saya senang. 2 merah, 1 hitam. Nah yang si hitam ini sudah pernah koma, kecil-kecil gini. Saya serahkan lah. Kamu mau hidup terserah enggak apa-apa. Hidup sampai sekarang loh Bapak Ibu saudara. Udah hebat ini. Memang dia menyerap energi-energi negatif. Setan ora doyan, demit ora dulit. Karena memang hitam. Nah Bapak Ibu saudara, kita pernah dengar film The Nine Emperor Gods ya, itu tradisi Tiongkok. Mereka percaya ada 9 dewa leluhur orang Cina ya, saya nggak tulis namanya nanti kelamaan. Nah tapi yang menarik Bapak Ibu saudara, di Alkitab kita juga mengenal ada 9 leluhur kita ya. Di 1 Tawarik 1 ayat 1 sampai 4 itu dikatakan ada 9 leluhur sebelum Nuh. Nuh itu yang ke-10. 9 leluhurnya itu adalah Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lameh, baru Nuh. Bapak Ibu saudara. Nah Nuh ini di dalam tradisi Cina disebut sebagai Kaisar Yuyang Agung. Kaisar ini Bapak Ibu saudara terkenal karena dia pernah selama 13 tahun itu berusaha mengendalikan banjir. Sampai dia membagi aliran air itu menjadi 9 sungai kepada 9 gunung Bapak Ibu saudara, pokoknya 9. Nah, waktu saya belajar ini saya ingat, saya ini juga mungkin ini itu loh, titisan Kaisar Yuyang Agung. Nah, saya masuk gereja GPM tahun 13, tapi kenalnya 12. Jadi ini 13 tahun, pas Bapak Ibu saudara. 13 tahun saya mengendalikan banjir di gereja ini. Dan hari ini gereja tidak kebanjiran. Ya, saya ketawa sendiri, saya jangan-jangan titisan Kaisar Yuyang Agung. Nah, Yuyang Agung ini ternyata Nuh Bapak Ibu saudara. Dia mengendalikan banjir yang besar di Tiongkok waktu itu. Selama 13 tahun dan berhasil sehingga Tiongkok menjadi negara yang luar biasa. Nah, Nuh ini Bapak Ibu saudara artinya adalah peristirahatan, rest atau comfort, kedamaian. Nah yang menarik Bapak Ibu saudara, Alkitab mencatat Adam itu dalam terjemahannya dikatakan man atau manusia. Set itu appointed atau ditetapkan. Enos mortal atau makhluk hidup, manusia juga artinya. Kenan itu artinya sorrow, penderitaan.
Mahalel itu the blessed God, Allah yang agung, Allah berkat. Yared itu artinya shall come down, akan turun. Henok artinya teaching atau mengajar. Metusalah artinya his death, kematiannya. Dan Lameh itu artinya shall bring the despairing, membawa yang putus asa. Nuh yang terakhir, yang agung itu yang adalah Vincent sekarang ini. Itu artinya rest, makanya Vincent rest, amin. Ya, comfort, perhentian, penghiburan. Nah, kalau kita tata kalimat dari 9 leluhur kita Yahudi, Ibrani, bicaranya seperti ini. Man is appointed mortal, ya, sorrow, but the blessed God shall come down, teaching his death shall bring the despairing. Artinya apa toh Pak? Langsung aja. Manusia ditetapkan sebagai makhluk hidup yang menderita dan berduka. Namun kabar baiknya adalah Tuhan turun ke dunia mengajarkan bahwa kematiannya akan membawa yang putus asa kepada Nuh atau perhentian penghiburan. Anda tahu Alkitab sangat relate sekali dengan tradisi Tiongkok, orang-orang Cina. Bapak Ibu Saudara, mereka nggak ngerti bahwa mereka punya tradisi sejarah yang sama dengan Alkitab. Makanya sekarang kita mau beritakan kepada mereka. Mereka mengenal 9 leluhur, kita juga punya 9 leluhur. Dan 9 leluhur itu artinya adalah manusia ditetapkan sebagai makhluk hidup yang menderita berduka. Namun Allah yang agung turun mengajarkan kematiannya dan membawa yang putus asa kepada perhentian. Saya minta pemusik bisa mempersiapkan diri. Dan ini berbicara siapa Bapak Ibu Saudara? 9 leluhur itu Yesus. Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi jalan bagi kita sampai kepada Bapa. Dan menjadi gembala yang memberikan kita kehidupan yang baru. Hidup di dalam segala kelimpahan. Dan itu adalah kehidupan surga di bumi. Amin. Siapa yang bisa membawa kita menikmati hidup surga di bumi? Yesus. Siapa Yesus? Yesus sudah diceritakan sejak di dalam kitab Kejadian. Dia adalah perwujudan dari 9 leluhur. Yang di tradisi Tiongkok disebut the 9 emperor gods. 9 dewa. Dan 9 dewa itu ada di dalam Alkitab. Dan 9 dewa itu menceritakan tentang Yesus yang turun menyelamatkan kita. Membawa kita kembali kepada Bapa. Menikmati hidup surga di bumi. Tanpa Yesus Anda akan menikmati neraka di bumi. Tapi saya percaya jemaat JKI tidak demikian. Amin. Anda punya Yesus, Anda punya segalanya. Anda menikmati hidupmu di bumi ini seperti di surga. Amin jemaat. Tahun ini orang-orang Yahudi menyebut tahun 5786. Biasanya yang dipakai angka 8 dan 6. Angka 8, 6 ini disebut tahun Peifav, mulut dan paku. Paku itu bicara apa? Pengait. Dan orang-orang Yahudi melihat pengait ini berbicara tentang Yesus Kristus yang mengaitkan surga dengan bumi. Dia yang turun dari surga ke bumi membawa manusia kembali kepada surga. Dia mengaitkan. Tahun ini berbicara mulut yang terus berseru kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu, semua bangsa mengakui hanya Yesuslah juru selamat kita. Yesuslah jalan keselamatan kita. Yesuslah jaminan kemenangan kita. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, sejarah membuktikan hanya Yesus yang bisa membawa kita kembali kepada Bapa. Hidup di bumi seperti di surga. Amin. Sekalipun dunia sedang gelap, dunia sedang kacau, dunia sedang rusak dan berantakan, namun bagi kita yang punya Yesus dan bagi Yesus yang punya kita, Dia akan memelihara kita, Dia akan memberkati kita, Dia akan mengangkat kita menjadi terang bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ku terhubung denganmu, surga di bumi selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasarnya. Hanya firman pegangan kita, saudara. Lah atas
Ku terhubung denganmu. Saudaraku, jangan takut. Anda terkoneksi dengan surga. Ada supply yang tidak terbatas dari Tuhan untuk kita hidup di bumi ini. Jadikan firman itu dasar dalam hidupmu. Yesus sebagai sumber dalam hidupmu yang berdaulat atas kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita maknai tahun ini, perayaan tahun baru Imlek ini, dengan melihat bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat bagi dunia, bagi seluruh bangsa. Karena sejarah mencatat hanya Yesuslah legenda mereka. Katakan, Yesus, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi bersama-sama katakan, kasih-Mu Tuhan, layakkan kami semua hari ini. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Yesus, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Bersama-sama katakan, ku terhubung denganmu Tuhan. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama katakan, hubung Tuhan, nama kami ada di hati-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami yang berdaulat atas. Ku terhubung selalu. Dia tidak bisa meninggalkan saudara. Dia terikat dengan kesetiaannya. Amin, amin. Jemaat, Anda terhubung dengan Tuhan. Anda terkoneksi dengan Tuhan. Anda terkait dengan surga karena ada Yesus di dalammu. Jangan takut dan khawatir tentang apapun juga. Selama ada Yesus, semuanya pasti baik-baik saja. Selama ada Yesus, surga ada di bumi ini. Yesus yang membuat segala sesuatunya mudah dan tidak mustahil bagi kita. Katakan terima kasih Yesus. Anak-anak-Mu bisa terpisah dari kita karena mereka ada di luar negeri, harus sekolah, harus kerja. Anak-anak-Mu bisa terpisah dari kita di luar kota, berbeda tempat tinggal, menikah dan punya keluarga yang baru. Namun surga tidak akan pernah membiarkan kita terpisah dengan Dia. Sekalipun anak-anak kita terpisah dengan kita, percayalah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada akan selalu terkait dengan surga. Karena mereka juga punya Yesus. Yesus punya mereka. Jangan khawatir tentang mereka. Beritakan Yesus kepada mereka. Mereka pasti baik-baik saja. Orang-orang tua, kita bisa terpisah dari suami, istri, anak, menantu dan cucu kita. Namun Yesus tidak pernah bisa terpisah dari kita. Dia menyertai-Mu sampai kesudahan zaman. Biarlah berita firman hari ini bisa menguatkan kita.
di tengah-tengah situasi yang semakin buruk dan jahat, percayalah surga menyertai Anda. Tuhan berserta kita. Allah Immanuel menyertai saudara dan saya sampai Maranatha. Dia datang kembali menjemput kita. Mari angkat tanganmu jemaat. Arahkan hatimu memandang kepada Yesus yang telah menyelamatkanmu, yang telah mengikatkan dirinya dengan kita sehingga kita tidak bisa terlepas dari Dia selama-lamanya. Anda adalah kesayangan Dia. Surga mendukung Anda, mengasihi. Semua jemaat nyanyikan lagu ini dengan suara yang lebih keras, katakan selalu. Serahkan pernikahan, rencanamu, masa depanmu, kesehatanmu, apapun hanya kepada Yesus Sang Firman yang berdaulat atas kita. Sekali lagi jemaat, angkat tanganmu dan katakan, ku terhubung dengan. Terima kasih Tuhan. Selalu hari ini kami dibebaskan dari rasa takut dan khawatir. Karena kami tahu ada suplai dari surga yang terus mengalir, memenuhi segala kebutuhan keperluan kami secara berlimpah-limpah. Katakan bersama-sama, ku terhubung denganmu. Oh, selalu. Amin. Yang percaya katakan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Sekali lagi yang percaya bersama-sama katakan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami sepakat berkata hari ini, bukan pengalaman kami, bukan kepintaran kami, bukan kuat dan gagah ataupun harta yang berdaulat atas hidup kami, melainkan hanya firman-Mu, hanya kebenaran-Mu yang berdaulat atas hidup kami. Ini hidup kami di sepanjang tahun 2026 dan di sepanjang tahun yang baru menurut tradisi orang-orang Tionghoa, tahun Imlek. Kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, keberuntungan menyertai sepanjang umur hidup kami. Hanya karena Yesuslah yang sanggup menjadi juru selamat dan kemenangan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah firman yang berdaulat, memimpin, menyertai, memberkati setiap langkah hidup kami. Kami tidak takut dan khawatir tentang apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini. Sebab kami tahu satu hal, kami punya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah kita semua dengan menerima segala berkat-berkat yang terbaik. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Perjalananmu berhasil dan beruntung. Engkau terus naik menjadi kepala. Tuhan menyinari perjalananmu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan diberkati, berhasil. Dan kau menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal. Ketakutan dan kekhawatiranmu memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dalam penghiburan dengan Roh-Nya yang kudus, yang telah diutusnya tinggal dalam hatimu, menolong, menghibur, menyertaimu dan memeteraikan kita menjadi milik Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha,
Yesus datang untuk kita semua. Yang percaya katakan amin. Yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas semua yang terjadi baik adanya bagi setiap jemaat. Amin. Yang percaya katakan dan ku yakin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini.